Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ibu Dewi Turgarini dan Ibu Ilma Indrias Pratiwi selaku dosen pengantar pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kesempatan kali ini perkenalkan kami, saya Fahmi Muhammad Rizky, oleh saya melakukan penelitian terhadap warung nasi di daerah Tasikmalaya. Nah, judul yang kami ambil itu adalah analisis 3 jenis warung nasi dengan budaya yang berbeda di Tasikmalaya Social Enterprise. Boleh lanjut? Nah, baik. Untuk latar belakangnya mengapa kami melakukan penelitian ini. Nah, bagaimana kita ketahui perkembangan bisnis di Indonesia ini berkembang dengan pesat. Nah, salah satunya itu bisnis lokasi. Selain itu juga pada saat ini itu penduduk di Indonesia itu melonjak tinggi gitu, yang menyebabkan mungkin beberapa pengaruh terhadap rumah makan dan warung nasi. Ya, salah satunya itu adalah munculnya keberagaman jenis rumah makan dan warung nasi di Indonesia dengan berbagai jenis budayanya. Contohnya saja mungkin rumah makan khas Sunda, warung nasi Padang, warung nasi Tegal, dan warung nasi lainnya yang mana membawa pada warung nasinya yang mereka. Nah, pengelola dalam bisnis kuliner kita harus melihat dari pengelolaan bisnisnya. Bagaimana pengelolaan bisnis dari rumah makan atau warung? Apakah sudah baik? Harus bagaimana sih cara agar tujuan dari suatu bisnis atau usaha itu tercapai melalui pelaksanaan pengelolaan bisnis. Nah, dari latar belakang tersebut, itulah menjadi alasan kami untuk meneliti beberapa rumah makan, warung nasi yang ada di Tasikmalaya dari segi khasan daerahnya dan juga aspek pengelolaan bisnis dari rumah makan atau tersebut. Boleh, Nek? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Apa itu rumah makan? Menurut Wikipedia, rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut, serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining atau delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan atau warung nasi di Indonesia biasanya memiliki spesialisasi dalam hidangannya. Contohnya berdasarkan menu hidangannya. Terdapat banyak jenis rumah makan atau warung nasi di Indonesia yang memberikan nama daerah asal hidangan yang disajikan. Di antaranya terdapat rumah makan khas Sunda yang berasal dari Jawa Barat, rumah makan Padang yang berasal dari Sumatera Barat, warung nasi Tegal yang berasal dari Jawa Tengah, dan juga berbagai ragam jenis rumah makan lainnya yang menerapkan nilai kultural budaya daerahnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek pengelolaan bisnis. Nah, dalam setiap usaha tentunya akan dilakukan pengelolaan bisnis. Apa saja aspek-aspeknya? Yang pertama adalah aspek pemasaran. Aspek ini meneliti tentang bagaimana permintaan pasar, bagaimana selera konsumen, tingkah laku konsumen, kemampuan konsumen, siapa yang menjadi target, bagaimana peluangnya, dan seberapa luas market share yang ada. Hal ini mencakup targeting, positioning, dan segmenting, dan bauran pemasaran yang terdiri dari 7P, produk, price atau harga, place atau tempat, promotion, people atau pekerja, physical evidence, dan proses.
Nah, yang kedua ada aspek operasional. Aspek operasional ini sering juga disebut dengan nama aspek produksi. Hal ini mencakup bagaimana tentang penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, terus penyusunan peralatan, bagaimana bahan baku, apa saja peralatan yang digunakan, bagaimana proses produksinya, dan termasuk juga bagaimana pengelolaan sampah, air bersih, dan makanan sisa. Nah, yang ketiga, aspek tenaga kerja. Aspek tenaga kerja ini mencakup struktur organisasi, proses rekrutmen pegawai, sistem kompensasi, baik sistem gaji, tunjangan hari raya, bonus tahunan, maupun fasilitas yang pegawai dapatkan. Dan ada juga sistem kerja pegawai, bagaimana pegawai itu bekerja setiap harinya, apakah di shift atau full dari pagi sampai malam. Yang selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan ini mencakup sumber permodalan, apakah modalnya dari uang tabungan sendiri atau mengadakan pinjaman terhadap pihak lain. Nah, yang kedua ada estimasi pendapatan harian. Yang ketiga ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa berupa laporan keuangan arus kas atau yang lainnya. Dan yang terakhir ada sistem transaksi. Bisa sistem transaksi manual maupun digital. Nah, yang terakhir adalah aspek serapan digital. Aspek serapan digital ini mencakup bagaimana perusahaan menggunakan teknologi, seberapa banyak perusahaan menggunakan teknologi di perusahaannya. Baik. Nah, yang selanjutnya boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu adalah preseden bisnis. Nah, preseden bisnis yang menginspirasi kami dalam mungkin nanti membuat social enterprise yang akan kami ajukan, yaitu yang pertama itu adalah sistem packaging yang dikelola oleh Universal Biopak. Nah, siapa sih yang nggak tahu Universal Biopak? Universal Biopak merupakan salah satu perusahaan yang mengelola sistem packaging yang sangat terkenal di negara Thailand. Nah, tepatnya itu di Provinsi Nakhon Pathom, Thailand, yang didirikan oleh Suthep Pichayotin untuk menjawab permasalahan merebaknya sampah plastik di Thailand dan juga dunia, yang berasal salah satunya dari dunia kuliner yang menyumbangkan sampah plastik terbanyak gitu. Nah, Universal Biopak ini memproduksi kemasan-kemasan makanan yang bahan dasarnya itu adalah campuran bambu dan singkong. Jadi perusahaan ini tuh tidak membuat kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik ataupun kotak styrofoam, karena tujuan dari perusahaan ini itu mengurangi merebaknya sampah plastik yang ada di dunia. Nah, jadi salah satunya itu dari sistem packaging yang diberlakukan oleh Universal Biopak. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan sampah di Hotel Copacabana Veles, Brazil. Nah, kami sangat tertarik dengan pengelolaan sampah di sini gitu. Nah, Hotel Copacabana Veles itu perlu kalian ketahui bahwa Hotel Copacabana Veles itu merupakan salah satu hotel ternama dan termewah di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya restoran merupakan salah satu bagian dari hotel. Nah, restoran di Hotel Copacabana ini banyak menghasilkan sampah-sampah atau limbah-limbah, khususnya limbah organik dari sisa-sisa restoran gitu. Bahwa restoran ini membuang limbah organik kurang lebih mencapai 200 kg per minggu. Sisa-sisa limbah yang namun ada pengelolaan sosial tentunya dalam pengelolaan sampah organik di sini. Nah, apa sih bentuk pengelolaan sampahnya itu? Mereka itu melakukan kerjasama dengan perusahaan Oliveira gitu, yang merupakan salah satu perusahaan di Brazil yang bergerak di sektor lingkungan. Nah, pengelolaan sampahnya itu lebih ditekankan terhadap pengelolaan limbah organik menjadi pupuk kompos yang sehat gitu. Nah, itu juga mengurangi merebaknya sampah di dunia dan mendukung program SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, boleh next? Nah, yang selanjutnya itu ada pengelolaan kebun sayuran oleh restoran Ijen. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi dua presiden bisnis yang saya ajukan itu merupakan dari luar negeri. Nah, sekarang
Saya membawa presiden bisnis dari negara kita sendiri, khususnya dari restoran Ijen. Nah, siapa sih yang nggak tahu restoran Ijen? Restoran Ijen ini merupakan salah satu restoran yang memang terkenal di Bali, tepatnya di Seminyak, di Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Nah, restoran ini merupakan restoran nol limbah pertama di Indonesia. Mengapa restoran ini disebut dengan restoran nol limbah gitu? Karena kalau kita datang sana, bahwa konsep desain dari bangunan restoran ini itu berbahan baku dari bahan bekas pakai gitu. Nah, perabotan mulai dari perabotan interior hingga lantainya itu yang terbuat dari semen dan dihiasi dengan pecahan piring dan barang pecah belah. Nah, namun dapat kita lihat dari penampilan yang ada di gambar sini saja, penampilannya itu meskipun dari barang-barang bekas pakai, namun tidak mengurangi nilai kemewahan atau nilai estetik dari restoran ini. Nah, hal menarik dari presiden bisnis yang kami bawa itu adalah konsep dari garden to table. Nah, apa itu garden to table? Jadi, pengolahan kebunnya itu untuk bahan baku, sayuran, dan bumbu-bumbu di restoran Ijen ini dikelola oleh mereka sendiri. Jadi, mereka itu punya perkebunan untuk apa? Untuk masakan-masakan mereka di restorannya itu yang dilakukan kerjasama dengan para petani di Bali gitu khususnya. Jadi ini juga selain memberikan kualitas sayuran yang lebih baik gitu, peluang membuka juga peluang kerja bagi masyarakat sekitar khususnya di bidang pertanian gitu. Boleh selanjutnya? Salah satu pilihan dalam penanganan permasalahan sosial yang dilakukan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kegiatan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, terutama kemiskinan. Kewirausahaan sosial salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk menyalurkan bantuan secara terus-menerus, bahkan bisa memberdayakan masyarakat miskin sehingga bisa terbebas dari kemiskinan tanpa mengandalkan bantuan. Menurut Sewak tahun 2010 bahwa wirausahawan sosial memiliki peranan penting untuk berbagai krisis ekonomi saat ini. Melalui kewirausahaan sosial, masalah krisis keuangan dapat dipecahkan bahkan dapat memajukan pembangunan perekonomian khususnya di Asia dengan cara memaksimalkan peran masyarakat dan lingkungan melalui model bisnis yang inovatif dan efektif. Nah, baik. Sekarang kita mulai masuk ke dalam analisa penelitian kami. Yang pertama itu ada rumah makan khas Sunda. Boleh di next? Nah, rumah makan khas Sunda yang kami teliti pada saat ini adalah rumah makan khas Sunda Asri yang berlokasi di Jalan Raya Karangnunggal nomor 16 Tasikmalaya. Nah, ini itu merupakan salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di daerah Tasikmalaya Selatan. Rumah makan khas Sunda asli sendiri tentunya menyajikan makanan-makanan khas dari daerah Sunda gitu. Nah, dari mungkin orang Jawa Barat sering menemukan rumah makan khas Sunda gitu. Hampir di setiap daerah akan ada rumah makan khas Sunda gitu. Nah, dapat dilihat rumah makan khas Sunda itu sering ciri khasnya itu dari konsep bangunannya. Konsep bangunannya itu yang sering terbuat dari kayu dan bambu gitu dan juga dari anyaman bilik mungkin yang lebih terkenal. Nah, namun ada yang lebih lebih menarik dari itu yaitu dari segi pelayanannya gitu. Nah, terdapat sebuah peribahasa yaitu alus budina hade basana yang artinya bagus budi pekertinya disertai dengan tutur kata bahasa yang baik. Nah, itu merupakan salah satu falsafah Sunda yang menonjolkan, yang menginspirasi untuk menonjolkan konsep suku Sunda dalam konsep pelayanan dari. Nah, terdapat 9 sapa budaya Nyunda. Yang pertama itu ada Ganyu, yaitu murah senyum. Ada Rengkuh, hormat. Ada Somea, ramah tamah. Ada Lelei, lemah lembut. Ada Hadap Asor, rendah hati. Herei, bercanda. Mapah gedang, terstruktur. Rikat, cekatan. Dan Geksor, yaitu sigap. Nah, itu merupakan ciri khas yang telah kami temukan dan telah kami teliti dari rumah makan khas Sunda. Salah satunya di rumah makan khas Sunda Astri. Boleh di next?
Nah, baik. Aspek pengelolaan bisnis. Yang pertama itu dari aspek pemasaran. Segmentasi geografis, mungkin dari geografis itu dari segi wilayah. Nah, target dari pemasaran rumah makan khas Sunda ini adalah warga Tasik Selatan. Nah, selanjutnya ada demografis. Demografis itu dari segi penduduk gitu. Segi penduduk itu adalah semua kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa mungkin memiliki pasaran gitu, targeting dari kami gitu, dari perusahaan maksudnya. Nah, selanjutnya ada segmentasi psikografis yaitu yang diteliti dari kecintaan seseorang terhadap nilai-nilai psikologisnya gitu, nilai-nilai psikologis orang-orang dalam memilih makanannya gitu. Nah, untuk targetnya itu segmentingnya itu adalah pecinta makanan khas Sunda gitu. Selanjutnya ada targeting pasar. Target itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam membidik potensi pasar yang akan dilayani. Nah, target pasar dari rumah makan khas Sunda asli sendiri itu adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan di daerah Tasikmalaya Selatan. Nah, positioning dari rumah makan khas Sunda asli, yaitu menjadi rumah makan di wilayah Tasikmalaya Selatan yang menyediakan beragam menu serta tempat yang luas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai acara gitu. Nah, selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk yang ditawarkan oleh rumah makan khas Sunda asli ini memiliki varian yang sangat banyak, mulai dari menu sayuran hingga lauk pauk tersedia di rumah makan khas Sunda asli. Nah, di antaranya itu ada sayur lodeh, sayur sop, sayur asem, ada karedok, ada tumis kacang, ada pepes ikan, hingga ikan bakar dan ayam bakar yang menjadi menu andalan dari rumah makan khas Sunda asli ini sendiri. Nah, selanjutnya itu selain makanan itu ada juga minuman. Minumannya itu ada jus stroberi, ada jus melon, ada pokoknya jus-jus lainnya termasuk ada juga teh manis es dan teh manis panas juga. Selanjutnya boleh di next ada fries. Nah, proses penentuan harga bagi setiap menu di rumah makan khas Sunda asli sendiri sama halnya dengan restoran ataupun rumah makan yang ada di Indonesia gitu, menggunakan metode markup gitu yang artinya menetapkan harga jual produk yang berpedoman pada harga pokok di awal pembelian yang kemudian dikalkulasikan dengan beberapa jumlah tertentu gitu. Nah, dapat dilihat ini merupakan harga-harga menu makanan dan menu minuman dari rumah makan khas Sunda asli. Nah, ini juga jika dilihat dari Google Maps ini plus ya. Plusnya itu tentu ya bagi setiap rumah makan atau bagi setiap usaha pemilihan lokasi itu menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah bisnis. Nah, ini tuh ada plusnya itu dari rumah makanan Sunda asli, screen tangkapan layar dari Google Maps di sana itu terdapat di Jalan Raya Karangnunggal gitu ya. Batas utaranya itu oleh Sungai Ciwulan, bisa dilihat batas selatan Jalan Raya Karangnunggal, batas barat Cermatsel, dan batas timur juga merupakan Sungai Ciwulan. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu dari bauran gitu ya 7P. Yang keempat ada promotion. Kebijakan atau strategi promosi yang dilakukan oleh rumah makan asri sendiri yaitu menawarkan menu makanan khas Sunda dengan berbagai varian dengan harga yang relatif terjangkau dan murah. Selanjutnya yaitu memberikan pelayanan prima, salah satunya dengan keramah tamahan pelayanan terhadap pelanggan yang berbekal dengan nilai-nilai falsafah Sunda. Selanjutnya yang ketiga ada bekerja sama dengan perusahaan ojek online yang ada di daerah Tasikmalaya Selatan dalam melakukan pemasarannya. Nah, selanjutnya ada people. Kebijakan people meliputi tenaga kerja yang bekerja di rumah makan khas Sunda asli, yaitu terdapat dua, yaitu ada owner dan pelayanan. Ada juga tenaga kerja juga yang direkrut sesuai dengan jumlah kerja yang memang dibutuhkan agar pekerjaan dapat bekerja dan berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya ada physical evidence. Nah, physical evidence itu apa? Nah, jadi suasana lingkungan yang terdapat di rumah makan khas Sunda asli ini adalah dapat dilihat dari sisi desain interiornya. Hal ini terlihat dari keunikan suku Sunda di setiap corak sudut bangunannya dengan corak anyaman bilik gitu ya. Anyaman bambu khas Sunda dihiasi dengan ornamen-ornamen
khas Sunda lainnya sebagai pelengkap suasana khas Sunda yang semakin terasa. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada proses. Kebijakan proses adalah proses yang harus dilalui dari konsumen dari awal hingga akhir saat berkunjung di rumah makan khas Sunda asli untuk dapat menikmati makanan dan dipesan. Nah, baik itu konsumen datang ke rumah makan Sunda asli tentunya, selanjutnya konsumen memilih play menuju display untuk memesan makanan dan minuman, selanjutnya konsumen diinginkan, setelah itu diberikan pelayanannya oleh pelayan, dan juga yang terakhir setelah selesai makannya harus membayar sesuai dengan menu yang telah dipesan di rumah. Boleh di next. Selanjutnya itu ada aspek operasional. Nah, aspek beberapa faktor. Yang pertama itu ada waktu operasional itu ada setiap hari pada pukul 07.00 gitu. Jadi 12 jam operasional dari. Selanjutnya ada proses produksi ya, mungkin terlepet. Proses produksi ini mulai dari bahan sayuran, hewani, bumbu-bumbu itu memang harus disediakan gitu secara lengkap. Selanjutnya juga terdapat peralatan produksi ya, sebagaimana restoran pada umumnya peralatan produksinya itu mungkin kompor, tabung gas, panci, wajan, spatula, sendok sayur dan yang lainnya ya. Itu merupakan salah satu dari proses produksi. Selanjutnya ada juga pelayanan proses penyajian pesanan gitu yang terdiri dari pelayanan konsumen gitu. Jadi kita itu melayani konsumen itu harus bagaimana? Kita harus ramah tamah gitu ya, sesuai dengan nilai-nilai falsafah orang Sunda gitu. Selanjutnya juga ada peralatan penyajian ya, pada umumnya piring, gelas, mangkok, sendok garpu, sendok sayur, sendok biasa dan sendok lainnya ataupun alat-alat penyajian lainnya. Ya, ada pengelolaan sampah dan air bersih. Air bersih yang digunakan di rumah makan khas Sunda asli berasal dari PDAM. Ya, selanjutnya juga di pengelolaan sampah sendiri biasanya dikelola oleh BUMDes ya. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa gitu yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, yang mana BUMDes itu mengelola atau menarik sampah-sampah dari dari warga gitu, baik dari rumah ataupun dari perusahaan seperti rumah makan gitu yang diambil oleh petugas kebersihan. Selanjutnya ada pengelolaan makanan sisa. Pengelolaan makanan sisa di rumah makanan Sunda asli ini sendiri itu jika makanan memang masih layak konsumsi, yaitu langsung diberikan kepada karyawan gitu. Sedangkan jika makanan sudah basi, maka makanan akan dibuang. Boleh di next? Itu sudah, boleh di next. Nah, ini layout. Layout itu tata letak dari rumah makan Sunda asli. Nah, di sana itu jadi terdapat 2 tempat berbentuk lesehan gitu. Selanjutnya ada juga 2 tempat. Di sana itu ada yang makan di meja atau di meja kursi ya. Selanjutnya juga di sana itu terdapat display. Display ada 2 di kiri kanan pas kita masuk. Selanjutnya ada kasir di tengah-tengah, ada dapur di belakang, dan untuk tempat bakar ayam atau bakar ikan itu berada di luar gitu. Ya, tidak menyatu di dapur ataupun dekat dengan tempat makan yang berada di sebelah kiri gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya aspek tenaga kerja. Nah, struktur organisasi dari rumah makan Sunda asli sendiri ini terdapat 2 gitu. Yang pertama itu owner gitu, yang pemilik. Selanjutnya yang kedua itu pelayan gitu, karyawan. Nah, untuk jumlah karyawannya sendiri itu dari hasil observasi kami terdapat 15 pegawai yang setiap pegawai itu memiliki tugas masing-masing, mulai dari kasir, pelayan, staf belanja, dan pegawai dapur lainnya itu memiliki tupoksi masing-masing. Selanjutnya itu ada proses rekrutmen. Proses rekrutmennya itu jika tidak terdapat karyawan yang berhenti, maka tidak akan dilakukan rekrutmen. Nah, dan juga tidak ada syarat khusus untuk menjadi pegawai di rumah makan khas Sunda. Selanjutnya ada sistem kompensasi, itu sistem gaji dan tunjangan hari raya. Nah, sistem gajinya itu digaji per bulan dengan rata-rata gaji 1.050.000 per bulannya. Selanjutnya ada tunjangan hari raya yang memang diberikan pada saat hari raya. Selanjutnya untuk sistem kerja pegawai,
tidak diberlakukan shift, namun di sistem kerja pegawai itu berlaku 12 jam dari jam buka restoran hingga jam tutup restoran. Nah, boleh di next. Selanjutnya itu ada aspek keuangan, sumber permodalan, sebagaimana hasil wawancara kami, hasil observasi kami, bahwa modal membangun perusahaan rumah makan khas Sunda Asri, keluarga Panding Mulyana selaku pemilik dari RMH Sunda Asri menggunakan dana pribadi secara keseluruhan dalam memulai pengelolaan bisnisnya. Selanjutnya ada estimasi pendapatan harian. Penghasilan yang didapatkan setiap harinya di rumah makan khas Sunda Asli sendiri senilai kurang lebih berada dalam rank 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilakukan atau dicatatkan di rumah makan Sunda Asli sendiri ada laporan arus kas dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada sistem transaksi. Sistem transaksi yaitu manual gitu, jadi hanya bisa menggunakan uang tunai. Tetapi jika ada konsumen yang ingin melakukan transfer melalui mobile banking ataupun internet banking, perusahaan atau rumah makan dapat menerimanya. Selanjutnya ada aspek serapan digital. Ini merupakan satu aspek yang memang menjadi permasalahan utama di rumah makan daerah gitu, yang mana aspek serapan digital dari rumah makan khas Sunda Asli sendiri juga masih terbilang sedikit, yaitu salah satunya yaitu hanya menggunakan aplikasi OTS atau online tasik selatan, mungkin seperti kurir Gojek atau Grab lainnya seperti itu mungkin. Ya, boleh di next. Diserahkan kepada Maharani Pratiwi. Nah, untuk yang selanjutnya kami meneliti rumah makan khas Padang, yaitu Rumah Makan Padang Citra Bundo. Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang yang suka masakan khas Padang. Nah, termasuk di Tasikmalaya. Oleh karena itu, Citra Bundo mendirikan rumah makan khas Padang di Tasikmalaya. Nah, rumah makan Citra Bundo ini merupakan salah satu rumah makan Padang yang sangat legend di Tasikmalaya, sudah berdiri lebih dari 10 tahun untuk cabang utamanya. Sedangkan cabang yang kita teliti ini baru berdiri 3 tahun sejak tahun 2017. Rumah makan Citra Bundo ini merupakan rumah makan yang menyediakan menu yang sangat lengkap. Di Tasikmalaya ini, rumah makan Citra Bundo ini menyediakan menu yang paling lengkap. Terletak di Jalan Yuda Negara nomor 51 dan terletak di Jalan K. H. Mustafa Negarawangi. Harganya ditawarkan mulai dari 10.000 per porsi sampai dengan 25.000 per porsi sesuai dengan menu yang dipilih. Nah, yang menjadi hal yang spesial dari rumah makan ini adalah rumah makan ini mengirim rempah-rempahnya langsung dari Pulau Sumatera untuk menjaga kekhasan rasanya. Nah, lalu bagaimana aspek pengelolaan bisnisnya? Yang pertama ada aspek pemasaran. Untuk segmentasinya, segmentasi geografis yaitu warga kota Tasikmalaya. Sedangkan segmentasi demografis, RM Citra Bundo ini menargetkan pegawai sebagai target utamanya dan atau usia produktif. Nah, kalau secara psikografis ditujukan untuk pecinta makanan pedas atau pecinta makanan Padang. Untuk secara target sendiri, sebenarnya target pasarnya itu adalah masyarakat umum. Namun lebih utamanya adalah pegawai dikarenakan tempatnya berada di sekitar perkantoran. Selanjutnya adalah positioning. Nah, positioning dari rumah makan Citra Bundo ini adalah mereka merupakan rumah makan yang menyediakan menu Padang paling lengkap dengan rasa yang paling otentik. Kemudian mereka juga menyediakan tempat yang luas dibandingkan rumah makan khas Padang di Tasikmalaya yang lainnya. Nah, kemudian ada bauran pemasaran. Yang pertama itu produk. Nah, sesuai yang tadi saya bilang bahwa rumah makan ini menyediakan menu yang sangat lengkap. Ini belum semuanya, ini ada sebagian, yaitu ada telur gulai, ayam gulai, ada rendang, telur balado, ayam goreng, ayam pop, ayam bakar, dan lain-lain. Nah, menu unggulannya adalah ayam pop dan rendang. Selain menyediakan makanan, rumah makan Citra Bundo juga menyediakan minuman. Ada jus, ada kopi susu, ada teh telur yang merupakan minuman khas Padang, dan ada juga kopi telur dan lain-lain. Untuk harganya sendiri, mereka mematok harga rentang menengah, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal, sehingga bisa dijangkau oleh banyak orang. Nah, untuk pemilihan tempat sendiri, mereka memilih tempat RM
Citrabundo ini memilih tempat di sekitar perkantoran, tepatnya di depan Rumah Sakit TMC. Dengan batas utara Soto Betawi Bu Siti, batas selatannya ada lahan kosong, batas timurnya juga lahan kosong, dan batas barat atau seberangnya itu RS TMC. Nah, lalu ada promosi kebijakan yang dilakukan oleh RM Citrabundo ini, yaitu menawarkan menu yang bervariasi, menu yang sangat lengkap, kemudian memberikan pelayanan prima, dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan ojek online, baik Grab maupun GoFood. Yang selanjutnya ada people atau kebijakan tenaga kerja. Kebijakan tenaga kerja yang dilakukan oleh RM Citrabundo ini yaitu memperkerjakan 2 orang, owner dan pelayan. Jadi owner ini di sini turut bekerja juga gitu, pelayan hanya membantu owner. Kemudian ada physical evidence. Nah, desain yang terdapat di RM Citrabundo ini rumah makan khas Padang seperti biasanya. Kemudian terdapat fasilitas berupa kipas angin dan kursi dengan jumlah yang banyak karena tempatnya itu lumayan luas. Kemudian ada kebijakan proses, yaitu proses yang harus dilalui oleh konsumen mulai dari datang sampai pulang. Yang pertama itu konsumen datang, kemudian menuju display untuk memilih menu dan memilih menu makanan dan minuman. Kemudian konsumen dipersilakan duduk di tempat duduk yang diinginkan. Setelah makanannya habis, setelah makanan yang disajikan, konsumen membayar. Kemudian ada aspek operasional. Yang pertama yaitu jam operasional mereka ini buka mulai pukul 8 dan tutup itu pukul 21 atau sehabisnya makanan. Jadi kadang sebelum jam 9 malam itu udah tutup jika makanan sudah habis. Kemudian ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampahnya itu biasanya diambil oleh Dinas Kebersihan, sedangkan pengelolaan air bersihnya itu didapatkan dari PDAM. Dan pengelolaan makanan sisanya sama seperti RM Sunda Asri. Jika makanan masih layak, maka akan diberikan kepada pegawai. Namun jika sudah basi tidak layak makan, maka akan dibuang. Nah, tapi owner dari RM Citrabundo ini mengakui mereka jarang sekali mengalami makanan sisa karena mereka memiliki prinsip lebih baik kurang daripada mubazir. Jadi mereka jarang sekali gitu ada makanan sisa. Nah, ini berikut merupakan bahan baku yang digunakan dari RM Citrabundo. Nah, ini adalah layout dari RM Citrabundo. Terdapat display, kasir, dapur. Nah, di situ banyak sekali meja-meja yang dapat digunakan oleh konsumen. Ini lebih besar dari RM Padang di Tasikmalaya pada umumnya gitu, bahkan sangat besar. Kemudian ada aspek tenaga kerja. Kalau struktur organisasinya itu hanya terdapat 2, owner dan pelayan, 1 owner dan 1 pelayan. Nah, yang kedua proses rekrutmen. Jadi proses rekrutmen hanya dilakukan ketika pelayan itu berhenti. Nah, tidak ada syarat khusus untuk menjadi pelayan di RM Citrabundo. Untuk selanjutnya sistem kompensasi. Yang pertama sistem gaji. Nah, mereka itu mendapatkan gaji rata-rata 50.000 per hari atau 1.500.000 per bulannya. Kemudian mereka juga mendapatkan tunjangan hari raya setiap hari raya Idul Fitri. Nah, lalu selain itu ada fasilitas, yaitu ketika mereka sakit maka mereka juga akan diberikan santunan. Yang terakhir ada sistem kerja pegawai. Nah, ini sistem kerjanya full dari pagi, dari buka hingga tutup sampai malam. Kemudian ada aspek keuangan. Nah, sumber permodalan yang digunakan di RM Citrabundo ini adalah dari keuangan pribadi sepenuhnya. Jadi mereka tidak melakukan pinjaman kepada pihak manapun sehingga mereka tidak memiliki hutang. Yang kedua ada estimasi pendapatan harian. Nah, pendapatan hariannya ini kurang lebih setiap harinya adalah 2 juta rupiah. Nah, yang selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilakukan di RM Citrabundo ini adalah laporan keuangan arus kas dan laporan laba rugi. Yang selanjutnya ada sistem transaksi. Sistem transaksi yang bisa digunakan di RM Citrabundo ini hanya sistem transaksi manual, jadi tidak bisa menggunakan debit atau OVO atau ShopeePay dan yang lainnya. Kemudian ada aspek serapan digital. Aspek serapan digital yang teknologi yang ada di RM Citrabundo ini sangat sedikit ya penggunaan teknologinya.
Jadi penggunaan teknologinya itu hanya sebatas GrabFood atau GoFood saja. Untuk selanjutnya, warung khas Tegal Unsil. Next. Warung khas Tegal atau dikenal dengan warteg merupakan rumah makan yang menyajikan makanan sederhana ala rumahan. Selain itu, harga makanannya sangat terkenal dengan kemiringannya alias murah meriah. Maka tak heran banyak pembeli yang terutama mahasiswa yang beli ke sana. Warung nasi favorit mahasiswa Universitas Siliwangi juga harganya terjangkau. Selain itu juga lokasinya dekat sekali dengan kampus, sekitar 400 meter kalau nggak salah. Nah, pada awalnya tuh si pemilik, yaitu bernama Ibu Imas, bersama suaminya membuka usaha kontra HP. Tapi sayangnya usaha tersebut belum tikar. Lalu Ibu Imas berinisiatif kembali membuka usaha karena desakan ekonomi. Lalu beliau terpikirkan untuk membuka usaha warung atau warteg karena di daerah kampus itu hanya ada beberapa usaha warung nasi. Next. Untuk aspek pemasaran, ada satu segmenting. Yang pertama ada segmenting geografis, yaitu potensi pasarnya warga kota Tasikmalaya, terutama mahasiswa. Juga di segmentasi demografis. Lalu selanjutnya segmentasi psikografis, yaitu menu warteg ini sangat cocok untuk konsumen pecinta pedas dan asin karena orang Sunda mempunyai khas dengan makanan pedasnya. Lanjut targeting, target pasar dari warteg Unsil adalah masyarakat umum dan mahasiswa. Yang terakhir ada bauran produk. Yang pertama ada produk yaitu menu dari warteg Unsil sendiri. Seperti kita ketahui bahwa warteg atau warung Tegal itu kan menunya banyak ya, khusus makanan Sunda yang rata-rata asin dan pedas. Lalu yang kedua ada harga. Untuk harga juga penentuan harga produk warteg Unsil memegang prinsip lebih baik mendapat untung sedikit tapi banyak pembeli. Maka dari itu harganya sangat terjangkau. Yang ketiga ada place, yaitu pemilihan lokasi dan faktor lainnya. Lalu ada promotion, yaitu kebijakan atau strategi promosi. Lalu ada physical evidence, yaitu bukti lingkungan dan suasana warung itu sendiri. Lalu ada kebijakan proses yang dilalui oleh konsumen dari awal sampai akhir. Nah, ada produk di sini, menu-menu warteg Unsil kan banyak ya, dari mulai harga yang sangat-sangat terjangkau sampai harga yang cukup mahal untuk ukuran mahasiswa ya, karena kan targetnya mahasiswa. Next. Nah, di sini ada price atau harga. Bisa dilihat harganya tuh memang murah meriah dan juga emang fokusnya untuk mahasiswa. Nah, untuk tempatnya sendiri ada di Jalan BKR nomor 67 dan ini juga dekat sekali dengan Universitas Siliwangi. Dengan batas utaranya ada zona Kes Tasikmalaya, batas selatannya ada Nusa Komputer, batas barat ada Rumah Makan Padang, lalu batas timurnya ada Siliwangi Car Wash. Next. Nah, untuk promosinya itu mereka menawarkan menu makanan yang bervariasi dan juga yang terjangkau. Lalu juga memberikan pelayanan prima, salah satunya dengan keramah tamahan sebagai pelayan kepada konsumennya. Lalu ada people, yaitu owner dan pelayannya. Lalu ada physical evidence,
Lingkungan dan tempat yang strategis karena ruangan juga didesain dengan sederhana ala warung nasi lainnya. Next. Nah, untuk proses di sini, pertama itu konsumen datang ke warung khas Tegal Unsil, lalu juga konsumen menuju display untuk memesan makanan, lalu konsumen juga memilih tempat duduk yang diinginkan, lalu terakhir setelah selesai makan, konsumen juga membayar sesuai dengan menu makanan yang dipilihnya. Next. Untuk aspek operasional di sini jam operasionalnya setiap hari pada pukul 7:30 sampai 7:30 malam juga. Lalu ada pengelolaan sampah dan air bersih seperti yang lainnya. Air bersih yang digunakan juga dari PDAM dan juga pengelolaan sampah di Warteg Unsil biasanya dibantu oleh Dinas Kebersihan. Lalu ada pengelolaan makanan sisa. Biasanya apabila terdapat makanan sisa ini apabila masih layak dikonsumsi, maka akan diberikan kepada pegawai. Sedangkan jika makanannya sudah basi, akan dibuang. Next. Di sini ada bahan baku dari menunya. Ada garam, bawang lada, dan lain-lainnya ya. Sesuai dengan menu yang ada di Warteg Unsil. Next. Lalu ada layout, yaitu tata letak Warteg Unsil. Di sini ada meja makannya 2, lalu kursi-kursinya kurang lebih ada 8 kalau nggak salah ya. Lalu di situnya ada display dan di belakangnya ada dapur. Next. Nah, untuk aspek tenaga kerja, struktur organisasinya itu ada owner, lalu pelayan, satu owner dan satu pelayan. Lalu di sini tuh di Warteg Unsil tuh kebetulan hanya ada satu pegawai, sehingga setiap satu orangnya tuh merangkap beberapa tugas. Nah, si ownernya itu biasanya memasak, lalu menyiapkan makanan, menerima pembayaran, sedangkan pelayan hanya melayani konsumen dan membersihkan meja. Lalu ada proses rekrutmen di sini karena pegawainya hanya satu, jadi tidak ada syarat khusus juga untuk menjadi pegawai di Warteg Unsil. Lalu sistem kompensasi untuk sistem gaji yang diberikan oleh karyawan di Warteg Unsil itu sekitar 1 juta per bulan. Lalu untuk tunjangan hari raya juga akan mendapat tunjangan hari raya saat Idul Fitri, Idul Adha. Dan juga yang terakhir ada sistem kerja pegawai. Nah, untuk ini sistem kerjanya tuh setiap hari pegawai di Warteg Unsil bekerja mulai jam 7:30 hingga jam 7:30 malam juga. Next. Yang terakhir ada sumber keuangan. Yang pertama itu sumber permodalan. Untuk permodalan itu dari dana pribadi keseluruhannya, tidak juga meminjam kepada pihak manapun. Lalu untuk estimasi pendapatan harian, penghasilan yang didapatkan setiap harinya Warteg Unsil mematok sekitar 700.000 karena lagi corona juga pendapatannya agak menurun. Lalu ada laporan keuangan juga adalah laporan arus kas dan sistem transaksinya itu Warteg Unsil itu tidak ada transaksi manual sehingga konsumen hanya bisa bertransaksi menggunakan uang tunai. Untuk yang terakhir ada aspek serapan digital. Nah, Warteg Unsil itu tidak menggunakan teknologi sama sekali dan juga tidak bekerja sama dengan kurir online seperti Gojek atau Grab. Nah, selanjutnya berikut merupakan perbandingan di antara 3 warung yang sudah kami teliti.
Nah, ini merupakan kesimpulan dari hasil analisis yang barusan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada produk yang ditawarkan itu ada masakan khas Sunda, makanan khas Padang, dan makanan sehari-hari. Kepemilikannya semuanya merupakan kepemilikan pribadi. Waktu operasinya macam-macam, ada yang dari jam 7 sampai jam 7 malam, ada yang dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, ada yang dari setengah 8 pagi itu sampai setengah 8 malam. Nah, untuk lokasinya, rumah makan khas Sunda Asri berada di pusat perekonomian Tasik Selatan. Kalau rumah makan khas Padang ini berada di wilayah perkantoran. Nah, sedangkan rumah makan Tegal berada di wilayah kampus di Tasikmalaya. Target pasar dari rumah makan khas Sunda Asri merupakan masyarakat Tasik Selatan, sedangkan dari rumah makan khas Padang ini target pasarnya adalah pegawai dan masyarakat umum, dan yang terakhir dari rumah makan Tegal target pasarnya adalah mahasiswa dan masyarakat umum. Harga yang ditawarkan yaitu mulai dari 10.000 sampai 25.000 per porsi untuk makanan khas Sunda dan makanan khas Padang. Sedangkan untuk rumah makan Tegal itu 5.000 sampai 15.000 per porsi. Untuk pengelolaan makanan sisa semuanya sama, yaitu dibagikan ke karyawan apabila masih layak makan, sedangkan jika sudah basi maka akan dibuang. Pengelolaan sampahnya sama semuanya diambil oleh petugas kebersihan. Selanjutnya pengelolaan air bersih juga sama didapat dari PDAM. Rata-rata upah karyawan di rumah makan khas Sunda yaitu 1 juta, di rumah makan khas Padang 1.500.000 dan di rumah makan Tegal 1 juta. Selanjutnya, rata-rata omset harian di rumah makan khas Sunda itu 4 sampai 5 juta, di rumah makan khas Padang 2 juta, dan di rumah makan Tegal 600 sampai 700 ribu. Lalu ada analisis SWOT dari 3 warung nasi. Yang pertama ada Strange. Rumah makan Sunda memiliki kekuatan pada menu andalannya yaitu ikan bakar. Lalu ada letaknya yaitu yang strategis berada di wilayah pusat perekonomian Tasik Selatan. Juga tidak banyak memiliki kompetitor di bidang bisnis kuliner yang sama. Lalu ada rumah makan Padang. Tempat makannya luas, lalu kualitas makanan yang terjaga dan segar setiap harinya. Lalu ada menu makanan yang sangat beragam dan juga buka sampai pukul 21 sehingga cocok untuk pegawai yang pulangnya malam. Untuk rumah makan Tegal di sini harganya sudah pasti terjangkau, letaknya yang strategis, lalu buka pukul 7:30 pagi sehingga bisa dinikmati oleh orang-orang yang mencari sarapan. Lalu tutupnya juga jam 7:30 malam sehingga cocok juga untuk makan malam. Lalu tidak banyak kompetitor atau pesaing di sekitar Universitas Siliwangi, dan juga warteg ini tuh usaha pribadi, jadi hanya membutuhkan 1 karyawan saja sehingga menghemat biaya. Untuk yang kedua ada weakness. Rumah makan khas Sunda tidak ada SOP baku untuk ditaati para karyawannya, dan juga belum memiliki komunikasi yang baik dan terarah dalam hal pemasaran. Lalu ada rumah makan Padang. Yang pertama ada tempat parkirnya yang terbatas untuk mobil, juga tidak memiliki akun sosial media, lalu sistem pembayarannya masih menggunakan sistem manual, dan juga desain tempatnya yang kurang menarik. Untuk warung Tegal, yang pertama tempatnya relatif kecil sehingga pada jam makan siang selalu penuh. Dan juga seperti tadi di layout, bangku dan mejanya tuh kurang, mengingat terbatasnya, jadi tempatnya tuh lumayan sempit, dan juga warteg Kunsil tidak bekerja sama dengan kurir online seperti Gojek atau Grab. Lalu tidak adanya meja kasir, juga desain warteg yang sederhana, ya namanya juga warteg pinggiran, dan juga kurang menarik. Next. Next, boleh di next. Lalu ada opportunities di rumah makan khas Sunda, mengingat lokasinya strategis, akan meningkat jumlah pengunjung terus bertambah. Lalu rumah makan nasi Padang juga sudah tidak asing kan di masyarakat,
juga lokasinya strategis dekat dengan perkantoran. Dan juga rumah makan Citra Bundo ini udah cukup terkenal di kota Tasikmalaya. Untuk warung Tegal sendiri, harganya kan masih tetap terjangkau, jadi rasa dan makanannya masih tetap enak. Mungkin usaha ini juga akan tetap terus berjalan. Yang terakhir juga mengingat letaknya yang strategis, memungkinkan pelanggan akan terus berdatangan. Lalu ada trik untuk rumah makan khas Sunda, adanya pesaing baru juga dengan konsep sejenis di wilayah Tasik Selatan ya. Ini merupakan ancaman juga yang agak besar, lalu juga adanya tren perubahan gaya hidup manusia. Lalu untuk rumah makan Padang, harga bahan makan meningkat, lalu juga banyak rumah makan lain yang menawarkan paket makanan dengan harga yang lebih murah. Lalu juga persaingan yang ketat karena banyaknya rumah makan yang menyajikan makanan yang sejenis. Untuk warung Tegal sendiri, juga adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat atau mahasiswa yang lebih utama dari warung nasi menjadi kafe dan restoran yang menawarkan makanan-makanan luar negeri. Lalu juga adanya pesaing, munculnya banyak warteg di sekitaran Universitas Siliwangi. Juga jika tempatnya masih tetap begitu saja dan tidak ada perluasan, kemungkinan pelanggan akan berkurang. Next. Untuk ide bisnis kewirausahaan sosial Biopark, di sini ada profilnya dulu. Untuk Biopark merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang produksi kemasan. Nah, Biopark sendiri merupakan salah satu jawaban dari tantangan zaman pada saat ini, khususnya dalam pengurangan limbah sampah plastik yang saat ini menjadi tantangan yang sangat serius di seluruh dunia. Dalam rangka pengurangan sampah plastik, Biopark sebagai salah satu produk kemasan hadir dalam bentuk anyaman bambu. Lalu juga masyarakat Sunda, kemasan yang terbuat dari anyaman bambu sering juga disebut dengan PPT. Biopark yang saat ini diproduksi baru sebagai jenis kemasan untuk makanan atau jajanan tradisional. Penggunaan Biopark itu sendiri akan mengurangi tumpukan plastik yang saat ini banyak tertumpuk di setiap daerah. Lalu ada visi usaha. Visi usahanya itu menciptakan dan mengembangkan sistem packaging yang ramah tamah lingkungan pada rumah makan atau restoran yang mendukung program Sustainable Development Goals. Untuk misinya, yang pertama ada mengembangkan berbagai jenis kemasan yang berasal dari bahan baku bambu yang lebih menarik dan variatif. Yang kedua, memberikan sentuhan mewah terhadap produk kemasan yang diproduksi. Yang ketiga, memproduksi produk seminimal atau sehemat mungkin, namun tetap memperhatikan kualitas produk pada setiap produknya. Lalu yang terakhir adalah sasaran usaha. Sasaran usahanya itu pengusaha rumah makan tradisional dan juga pengusaha jajanan tradisional. Next. Selanjutnya ada aspek pengelolaan bisnis yang menjadi ide bisnis kewirausahaan sosial ini. Yang pertama itu aspek pemasaran. Segmentasi pasarnya yaitu menargetkan orang-orang secara geografis berada di kota Tasikmalaya dan secara demografis itu pengusaha-pengusaha kuliner. Nah, targeting berdasarkan segmentasi pasar, maka targeting yang dituju adalah pengusaha rumah makan tradisional dan pedagang jajanan tradisional di kota Tasikmalaya. Kemudian ada aspek operasional, kegiatan produksi dilakukan setiap hari pukul 7:30 sampai pukul 3 sore. Proses produksinya yaitu menggunakan bahan baku utama dari bambu yang didapatkan dari para petani bambu di daerah Tasikmalaya. Tahapan proses produksinya yang pertama ada pemilahan bambu, kemudian mengiris bambu menjadi lembaran tipis, kemudian menganyam lembaran bambu, dan yang terakhir adalah pengepakan. Kemudian ada aspek tenaga kerja.
Yang pertama adalah rekrutmen. Sasaran karyawan dari Biopek ini adalah ibu rumah tangga. Jadi rencananya dengan adanya Biopek ini kita bisa mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga juga yang para pencari kerja yang masih nganggur. Nah, nanti akan dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar bisa mengenyam baju tersebut. Nah, sistem kerjanya yaitu dilakukan di rumah masing-masing dengan bahan-bahan produksi akan selalu dipasok oleh owner ketika bahan produksi sebelumnya telah habis. Nah, untuk sistem kompensasi karyawannya yaitu diberikan kompensasi sebesar 500 per buah biopek yang telah diselesaikan. Kemudian ada struktur organisasinya, yang pertama ada owner, kemudian ada staf keuangan, ada staf belanja, dan yang terakhir ada karyawan-karyawan. Nah, aspek keuangan sumber pemodalan ini berasal dari dana pribadi, yaitu 3 orang. Kemudian estimasi pendapatan hariannya itu kita menargetkan terjual 100 buah biopek per harinya. Nah, berikut adalah gambar biopek yang telah selesai diproduksi. Selanjutnya kesimpulan. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil penelitian kami. Nah, dari 3 warung nasi dengan kultur yang berbeda, dengan budaya yang berbeda yang telah kami teliti, bahwasannya aspek pengelolaan bisnis itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan usaha bisnis gitu. Nah, di sini itu yang perlu kita butuhkan itu dalam dalam mengoptimalkan pengelolaan bisnis, khususnya di rumah makan ataupun warung nasi yang berbeda itu harus dioptimalkan secara baik gitu, tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan yang memang menjadi kekhasan dari setiap warung nasi ataupun rumah makan yang kami teliti. Nah, selain itu juga, selain tadi kami telah dari penelitian pengelolaan bisnis, kami juga meneliti dari beberapa presiden bisnis yang memang menginspirasi kami untuk membuat ide bisnis kewirausahaan sosial yang memang pada zaman ini ya, sebagaimana kita ketahui, memang banyaknya tantangan zaman yang mungkin sekarang juga kita itu harus mendukung program Sustainable Development Goals. Nah, jadi salah satunya itu yang ramah lingkungan, produk-produk kewirausahaan sosial yang memang ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu tadi kami telah memberikan inovasi bisnis terkait dengan kewirausahaan sosial Biopak yang merupakan salah satu inovasi bisnis yang mendukung program Sustainable Development Goals. Nah, baik, mungkin itu pemaparan dari kami dari laporan penelitian yang telah kami teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.